Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-28 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti Kade, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati kami untuk mewartakan kasih di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel.
Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus adalah tanda untuk kita kembali kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena dengan bertobat kita semua percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah dipanggil menjadi milik Kristus dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi, tanda apa lagi yang kita minta atau nantikan? Dalam kehidupan sehari-hari, akibat kesalahan fatal yang kita lakukan menyebabkan seseorang menjadi korban.
alasan untuk membela diri atau menutup-nutupi kesalahan lebih besar daripada kita mengakui perbuatan dan menyesalinya serta memohon maaf. Injil Santo Lukas hari ini mau mengajak kita untuk ambil bagian dalam pertobatan. Yesus datang ke dunia dan hadir di tengah-tengah umatnya untuk mengajak kembali kepada kehendak Bapa agar tidak berbuat dosa. Kita adalah manusia yang lemah dan rapuh akan dosa. Pertobatan ada karena perbuatan dan tindakan dosa yang kita lakukan. Dosa manusia tetap harus dilunasi supaya manusia terbebas darinya. Dimulai dengan membangun sikap tobat. Pertobatan berarti menyesali segala kesalahan dan berbalik arah ke jalan yang benar. Pertobatan ini bukan hanya pertobatan batin, tetapi juga pertobatan tingkah laku, kata-kata, dan perbuatan. Pertobatan yang sempurna melibatkan seluruh diri kita. Orang yang benar bukan berarti tidak pernah mengalami kesalahan dan perbuatan dosa. Setiap orang yang mempunyai kelemahan dan kekurangan yang menyebabkan dosa. Maka orang yang benar adalah yang mengalami pertobatan. Dia tidak anti salah, anti dosa, tetapi mau kembali kepada jalan yang benar ketika mengalami dosa. Setiap dari kita ingin menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Meskipun banyak dosa, kita selalu punya harapan untuk kembali kepadanya. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, kasih dan pengampunan Allah jauh lebih besar. Maka tidak perlu takut untuk selalu kembali kepadanya. Dia selalu membuka pintu kerahiman. Pertobatan hanya bisa dilakukan selama masih di dunia. Tuhan Yesus adalah tanda agung Allah yang menyapa dan menyertai manusia. Mari bertobat sebelum terlambat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan iman kami agar tidak bergantung tanda dalam mengikutimu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.